Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam jenis orang dalam kehidupan. Ada orang-orang yang menyusahkan, tapi ada orang-orang yang ringan tangan di dalam membantu. Ada orang-orang yang cekatan, rajin sekali, lincah. Ada orang yang malas-malasan. Ada orang yang merugikan, di mana-mana dia selalu merugikan. Dan menyebalkan pastinya orang yang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang membawa keuntungan. Pertanyaannya adalah jawab di dalam hati kita masing-masing. Jenis orang apakah kita? Apakah yang berguna, bermanfaat, atau menyusahkan, atau merugikan? Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Epafroditus. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Dari kitab Filipi 2 ayat 25 sampai ayat 30. Kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang mungkin jarang namanya kita dengar atau jarang dikhotbahkan. Tapi orang biasa ini. Orang bilang orang awam, Epafroditus punya 5 dimensi di dalam kehidupan yang signifikan. Filipi pasal yang kedua ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja. Melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat terakhir ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kita akan membahas sepanjang ayat-ayat tadi. Jadi gak perlu bingung cari ayat-ayat yang lain. Meskipun nanti ada referensi demi referensi. Tapi kita akan lihat perikop itu. Kita lihat kembali ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu Paulus menyebut Epafroditus dengan 5 sebutan, dengan 5 gelar, 5 fungsi. Atau saya berikan judul 5 dimensi. Dia berkata yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version. Dikatakan demikian, yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Seseorang yang biasa, seseorang orang awam, jemaat biasa. Tetapi Rasul Paulus, hamba Tuhan besar itu, Rasul yang hebat itu, yang menulis 2/3 kitab perjanjian baru kita, Alkitab kita yang dikanonkan. Berkata bahwa Epafroditus itu adalah orang yang begitu berguna, begitu bermanfaat. Bahkan disebutkan 5 hal atau 5 posisi, 5 gelar yang diberikan kepada Epafroditus. Yaitu saudaraku, a brother, teman sekerjaku, a fellow worker, teman seperjuangan, a fellow soldier, orang yang diutus, a messenger, dan yang kelima orang yang melayani, a minister. Saya meyakini kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saudara dengan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun bisa memiliki 5 dimensi, 5 kedalaman kehidupan kita yang signifikan, berguna dan berdampak bagi orang lain. Mari kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah a brother atau saudara. Saya definisikan demikian, a brother adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat. Bukan sekedar tahu, namun mengenal dengan baik sehingga menjadi akrab. Dibutuhkan proses dan waktu untuk membangunnya. Perkataan saudara itu tidak sembarangan. Dibutuhkan proses dan waktu. Bukan sekedar kenal lewat begitu saja pembicaraan sebatas kulit. Tanya kabar, tanya cuaca bagaimana, bukan hanya sedangkal itu. A brother, a saudara itu berarti hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu dekat. Banyak orang menghindari proses, banyak orang menghindari waktu.
Ketika join di dalam komunitas banyak orang tidak mau. Kalau sekedar mengunjungi gereja mungkin, sekedar aktif di kebaktian atau ibadah minggu mungkin banyak orang mau. Tapi begitu menerjunkan diri di dalam komunitas, terjadi gesekan di sana dan di sini. Terjadi konflik mungkin, beda pendapat mungkin. Nah banyak orang gak mau. Sehingga tidak heran hubungan satu dengan yang lain hubungan yang dangkal. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau kita mau jadi saudara bagi orang lain, dibutuhkan proses dan waktu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi saudara, maka hidup kita, dampak hidup kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya tahu memang tidak mudah hidup di tengah-tengah orang lain. Kadang beda pendapat, kadang beda cara pandang. Kadang mungkin keres sana keres ini. Tapi Epafroditus, dia mau tinggal di dalam proses dan dia menjalani. Sehingga dia menjadi orang yang sangat dirindukan. Dimensi yang kedua daripada Epafroditus, disebut dia dipanggil sebagai a fellow worker. Teman sekerja. Saya catat demikian, a fellow worker adalah seseorang yang melakukan tugas berlainan dalam satu kelompok. Namun fokus untuk meraih tujuan dan goal yang sama. Ada pembagian tugas yang jelas sehingga tidak tumpang tindih. Dikatakan mengenai Epafroditus bukan hanya a brother. Bukan hanya dia care peduli. Tapi menjadi fellow worker. Menjadi teman sekerja. Ada pembagian job. Kamu kekuatanmu apa? Kekuatanku apa? Kekuatan kamu apa? Kita saling bergandengan tangan bersinergi. Terjadi kolaborasi. Bapak Ibu Saudara kehadiran kita dimanapun. Di keluarga kah, di tempat pekerjaan, di gereja, di lingkungan pendidikan. Di lingkungan masyarakat, tahukah Bapak Ibu Saudara, kita punya kontribusi, kita punya kekuatan, kita punya talenta. A fellow worker berbicara mengenai kita mengerti fungsi kita mengerti talenta kita mengerti anugerah sumber daya yang Tuhan berikan. Dan kita berkontribusi di dalamnya. Baru kita disebut sebagai a fellow worker. Ada kerja tim. Saya meyakini kerja tim atau teamwork. Saya percaya bahwa keberhasilan, kesuksesan tidak hanya dikerjakan oleh seorang diri saja. Saya sendiri secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya perlu tim. Full timer, volunteer, pemimpin-pemimpin CG. Semua yang melayani di departemen juga. Saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara untuk kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya menyadari bukan hanya di bidang pelayanan saja. Di semua bidang kehidupan kita. Kita menjadi teman sekerja bagi orang lain. Ketika kita berkontribusi yang positif. Ketika talenta kekuatan kita taburkan atau kita kerahkan sekuat tenaga. Sehingga tujuan atau goal. Entah organisasi pekerjaan. Entah pelayanan atau gereja. Entah sosial masyarakat kita. Entah di lingkungan pendidikan kita. Akhirnya tujuan atau goal itu tercapai. Dan dimensi yang ketiga, Epafroditus disebut sebagai a fellow soldier. Teman seperjuangan. Sebutan istimewa yang hanya diberikan kepada seorang tentara. Yang tetap berada dalam medan pertempuran meskipun kawan tentara yang lain. Dia ditinggalkan seorang diri, yang lain telah melarikan diri. Paulus berkata kepada Epafroditus, orang kayak begini, dia teman seperjuangan. Dia gak lari di kala musibah terjadi. Dia gak lari ketika orang lain bersusah payah, merintis sesuatu. Jenis atau tipe yang seperti apakah kita Bapak Ibu Saudara? Lihat orang lain kesulitan, lihat gereja kesulitan, lihat pekerjaan kita kesulitan, lihat keluarga kita atau apapun kesulitan. Kita lari kabur, melarikan diri. Atau kita tetap stay. Berjuang maksudnya. Mempertahankan supaya apa yang Tuhan percayakan tetap terbangun. Kalau itu yang ada dalam hidup kita, baru kita layak disebut sebagai a fellow soldier. Dimensi yang keempat, disebutkan Epafroditus sebagai a messenger, pembawa pesan. Saya tulis demikian penjelasan daripada a messenger. Seseorang yang diutus sama seperti rasul dan memiliki pelayanan dalam dimensi kerasulan untuk membangun dan bahkan melayani jemaat. Dalam ayat 28 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Kata mengirimkan berarti diutus, a messenger. Supaya bila kamu melihat dia,
kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Epafroditus adalah seorang yang dianggap seperti rasul. Tidak tahu apakah jawatannya rasul seperti Paulus. Paulus ditunjuk langsung oleh Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan? Epafroditus apakah mengalami pengalaman yang sama? Belum tentu. Tapi fungsinya dalam hidup kita tidak melulu soal jabatan atau posisi yang penting. Tetapi yang penting adalah apakah kita berfungsi. Boleh kita punya titel, punya jabatan ini dan itu. Di semua organisasi kita punya jabatan. Tapi pertanyaannya berfungsi atau tidak? Epafroditus entah dia betul-betul dianugerahkan sebagai rasul, entah itu dia tabiskan sebagai rasul atau tidak. Tetapi yang pasti dia berfungsi persis seperti rasul. Dia diutus sebagai messenger. Saya membayangkan kalau orang yang diutus berarti butuh keluar dari zona nyaman. Seseorang yang diutus bukan hanya keluar dari zona nyaman, butuh penyesuaian. Dia harus beradaptasi dengan cepat. Ada orang-orang yang gak mau berubah hidupnya. Ada orang-orang yang gak mau menyesuaikan dirinya. Bahkan dengan keras kepala, ya aku ya gini, kalau mau terima, kalau gak mau ya sudah. Kita gak bisa masuk dimensi yang keempat kalau begitu. Sebagai seorang messenger, dibutuhkan sikap hati mau keluar dari zona nyaman. Dibutuhkan keteguhan hati untuk menyesuaikan diri untuk beradaptasi. Dan dimensi yang terakhir dipanggil Epafroditus sebagai a minister. Seseorang yang mempunyai sikap hati bersedia untuk menolong, membantu, dan memberi. Bahkan kadang melampaui tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan dalam Filipi 2 ayat 30 dikatakan demikian. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Seorang yang punya hati hamba. Seorang yang gak peduli siapa yang dapat kredit, siapa yang dapat pujian. Bagi Epafroditus, apa yang aku bisa lakukan? Kenapa kita melayani? Karena kita punya rasa memiliki. Kalau kita tinggal di rumah, lalu rumah kita berantakan, rumah kita kotor. Kita bersihkan rumah kan bukan karena tugas yang memberatkan kita kan. Tapi karena kita punya rasa memiliki rumah kita. Lalu kita nyapu, ngepel mungkin. Kebetulan mungkin pembantunya gak ada. Atau kita memang gak punya ART atau pembantu rumah tangga. Kita gak keberatan. Demikian juga seharusnya kalau kita melihat gereja sebagai rumah kita. Kita gak keberatan kok melayani, menjaga rumah gereja. Bukan hanya bangunannya sih. Tetapi kehidupan orang-orang di dalamnya terjaga dengan baik. Karena kita punya rasa memiliki. Kenapa orang melayani? Karena orang itu mau bersyukur buat anugerah Tuhan. Sehingga gak peduli siapa yang dapat pujian. Siapa yang ada di panggung atau di belakang layar. Gak dilihat orang, gak dipuji orang. Kita gak peduli. Yang penting adalah ini. Saya bisa ikut melakukan, mengambil sesuatu bagian. Untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Itulah sebagai seorang minister, sebagai seseorang yang punya hati hamba. Dari kisah Epafroditus ada 4 aplikasi sederhana yang saya berharap Bapak Ibu Saudara kita bisa kerjakan bersama-sama. Yang pertama, jadilah a people lover. Hubungan dengan sesama perlu dijaga. Bahkan di atas hasil prestasi yang coba kita kejar. Jadilah orang yang mengasihi. Jadilah orang yang menghargai orang lain, a people lover. Meskipun target prestasi tetap kita kerjakan juga. Tapi di atas semua itu ingat, Yesus sendiri mengajar hukum yang pertama, mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Dari pelajaran mengenai Epafroditus, jadilah orang yang mengasihi, yang menghargai orang lain, a people lover. Yang kedua aplikasinya adalah, jadilah a risk taker. Berani ambil resiko di tengah-tengah orang yang cari kenyamanan sendiri. Epafroditus disebut sebagai rasul juga. A messenger yang diutus. Oh, ninggalkan kenyamanan pasti. Oh, butuh penyesuaian pasti. Dia gak bisa berkata aku gini ya terserah kamu mau terima atau enggak. Epafroditus ngambil resiko. Mungkin bisa disalah mengerti orang. Seperti Paulus. Aku menjadi orang Yahudi. Aku menjadi orang non-Yahudi. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara,
A tireless worker. Pekerja keras yang menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Jangan nanggung, jangan separuh-separuh. Kerjakan sampai tuntas. Apalagi kalau kita tahu itu kehendak dan rencana Tuhan. Apalagi kalau kita tahu hidup kita bisa berdampak. Selesaikan sampai tuntas. Dan yang terakhir, a servant leader. Jadilah pemimpin-pemimpin yang punya hati hamba. Hati yang melayani. Karena punya rasa memiliki. Karena ingin bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita melayani? Sederhana, karena pengen bersyukur. Kenapa kita melayani? Karena punya rasa memiliki. Jadilah a servant leader. Entah kita punya posisi leadership atau tidak. Milikilah hati seorang hamba. Kalau itu yang kita lakukan. Kita sedang belajar untuk memiliki 5 dimensi. Di dalam hidup yang signifikan. Dan doa saya, Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Menjadi orang yang berguna, berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Haleluya. Amin.